Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan sahabul qadr jilani wal muwazal wal watisyabil jawab wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifina billahi rabbil alamin, khususan muassisi hazil, khususan mu'alif hazil kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, mu'alif kitab Rawa'i'ul Bayan min tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, mu'alif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah. Syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, ibu-ibu rahimakumullah, langsung mawon yang pegang kitab halaman 79, Ar-Rajmu utawi rajam iku sabitun tetep bisunnah kelawan sunnah an-nabawiyah kang bangsa nabi, al-mutawatirah kang mutawatir. Sunnah rajam kemarin, kalau lihat Al-Quran tidak ada hukum rajam, nggak ada. Tapi rajam itu adanya di sunnah, di hadis Nabi yang statusnya, teksnya tidak ada yang mutawatir teksnya, tetapi peristiwanya itu mutawatir. Jadi standar mutawatir sekilas mawon, walaupun saya tidak membahas ilmu hadis, mutawatir itu berita yang diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang yang tidak secara logika tidak mungkin atau tidak diketemukan kemungkinan bohong berita itu. Mutawatir derajatnya, hadis, jika ada hadis mutawatir derajatnya, periwayatannya kurang lebih sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu dari sudut manapun, riwayat manapun sama, nggak ada yang beda. Maka itu derajatnya mutawatir. Hadis kalau nggak salah, nanti diingatkan sama Ustadz Zen, saya lupa atau tidak ingat. Seingat saya hadis yang derajatnya teksnya mutawatir itu tidak lebih dari 11. Selebihnya
Di bawah mutawatir ada sahih. Sahih itu ada li nafsihi, ada li ghairihi dan sebagainya. Di bawah sahih ada hasan. Hasan itu ada beberapa tingkatan lagi. Di bawahnya lagi ada dhaif. Walaupun di kitab Ulumul Hadis disampaikan, seingat saya sudah lama sekali masalahnya, tidak menutup kemungkinan hadis dhaif itu pada dasarnya sahih. Jadi bukan berarti hadis dhaif standar sanadnya itu lemah, itu tidak menutup kemungkinan hadis itu benar dari Rasulullah. Cuma standar keilmuan, standar ilmiahnya hadis dhaif itu masuknya dhaif, bukan berarti itu hadis palsu. Banyak yang menerjemahkan, saya kadang-kadang lebih ya Allah kok ini bahasa terjemah yang sering digunakan orang, hadis palsu. Padahal bisa jadi standarnya cuma hadis dhaif. Standar keilmuan kalau belajar mustalahul hadis ditekankan itu bukan berarti yang dhaif ini palsu, bukan. Bisa jadi memang benar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena yang meriwayatkan ini sangat sedikit, acak. Contoh, ini hanya sekilas mawon bahas masalah ulumul hadis, sekilas mawon. Contoh, hadis tentang zikir khusus gak ada yang sahih. Hadis tentang zikir khusus cari, tidak ada yang sahih. Karena kenapa? Hadis ini akan disampaikan ke orang tertentu, bukan disampaikan di pengajian. Sampean saya ngasih ijazah ke Cak Son gitu, Cak Son nek kepingin anu sampean waca iki, yo Cak Son tok sing cerita. Lah Cak Son akan menyampaikan ke orang tertentu juga, sehingga sangat derajat keilmiahannya dhaif, yang berhubungan dengan begitu-begitu. Karena apa? Disampaikan ke orang-orang tertentu, bukan di pengajian umum. Nah, hadis yang riwayatnya statusnya sahih atau hasan itu pengajian umum. Rasulullah ngaji, disampaikan di banyak orang, maka standarnya yang mendengarkan waktu itu banyak juga. Katakanlah yang menerima Abu Hurairah. Abu Hurairah karena ini pengajian umum disampaikan juga di pengajian umum. Yang mendengar para tabi'in ya banyak juga tabi'in. Jadi nyari derajat kesohihannya gampang gitu. Ini hanya sekedar sekilas tentang ulumul hadis. Kenapa? Karena ini bahas masalah hadis mutawatirah. Hadis mutawatirah ini derajatnya, standarnya sama dalam periwayatan. Jangan ngomong standar hukum. Standar periwayatannya sama dengan Al-Quran. Di sini disebutkan hadis tentang rajam itu mutawatir. Artinya apa? Standarnya sama dengan Al-Quran. Standar. Wa amar rajmu anapun utawi rajam, hukum rajam, wa qad sabata lan temen-temen tetep bi fi'lin nabi kelawan tindakane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi, wa amalihi lan amal lan pekerjaane Kanjeng Nabi, wa kazalika tetap berdasarkan riwayat tadi saya gambarkan bahwasanya ini sudah disampaikan oleh Rasulullah, bukan hanya ucapan tetapi juga statement dan tindakan. Artinya
Ketika ini dijalankan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, yang mendengarkan bukan 1-2 orang, banyak. Maka standar mutawatir dari Rasulullah ke sahabat. Selanjutnya, wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono sabata bi ijma'i sahabati, kelawan kesepakatane para sahabat. Sahabat juga sepakat, alias ketika menyampaikan ke para murid-muridnya itu bukan cuma 1 orang 2 orang, banyak. Wat tabi'in dan tabi'in, sampai ke derajat muridnya sahabat itu juga banyak. Waqat sabata, ini kenapa disebut mutawatir? Karena dari Nabi, sahabat sampai ke tabi'in itu kuat periwayatannya. Waqat sabata lan teman-teman tetap biriwayati kelawan piro riwayat as-sahihati kang sahih. Nah, ini bahas lagi ini hubungannya riwayat teks hadisnya. Ini tindakan ini mutawatir. Tindakan Rasulullah pernah melaksanakan rajam dan memerintahkan peristiwa rajam, itu mutawatir dari berbagai macam sudut. Tapi teksnya, nah ini bahas waqad sabata bir riwayati shahihah, kelawan riwayat kang sahih kan sahihah allati la yatatarra'u, kang ora muncul ilaiha maring riwayat apa asyakku syak, keraguan. Dan jelas dengan riwayat yang sahih, riwayat sahihah kalau derajat hadis itu harus diriwayatkan, saya lupa itu nanti yang meriwayatkan itu harus orang yang adil. Salah satunya adil, dobit itu hafalannya kuat. Terus apalagi? Jadi yang meriwayatkan itu tidak sembarangan. Misalnya saya apa ya? Nabi waktu itu apa ya? Langsung dicoret. Berarti nggak dobit. Adil, dobit, apalagi? Pasti lali. Adil itu banyak. Di adil itu misalkan juga banyak poin-poinnya. Ya, tapi ada adil, dobit, adil itu diantaranya gak tahu bohong, termasuk bahkan hubungannya dengan wirai, gak tahu sepurane sepunten nggih. Sing riwayatno iku tau nang kafe pisan ae coret. Detil. Imam Bukhari jadi Imam Bukhari menyelidiki perawi itu sembarangan. Sing riwayatno iku dilihat adil, berarti gak tahu nang mall. Bohong sekali coret wis, berarti gak adil. Dobit itu seingat saya masalah kekuatan hafalan. Waduh, kuat sekali Imam Bukhari untuk mengkategorikan kelas orang yang meriwayatkan ini, sehingga ketika ada yang meriwayatkan mohon maaf hafalannya rendah akan tidak masuk sahih, paling mentok-mentok Hasan pun biasanya karena dibantu dengan periwayat yang lain. Ketat sekali, dobit, adil, apalah. Ada 5 minimal, kalau nggak salah saya lupa. Seingat saya ada 5 standar ketat yang diberikan sama Imam Bukhari untuk keilmiahan, keautentikan sebuah hadis. Wa bitariqi tawaturi lan kelawan cara dengan jalan tawatur tadi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akoma melaksanakan sapa kanjeng Nabi haddar rajmi ing hukuman rajam ala ba'di sahabati ing atase sebagiane sahabat kama'iz kaya Ma'iz wal Ghamidiyah lan Ghamidiyah
Ini kalau nggak salah nama sahabat. Wa annal khulafa lan satemene khulafa para pengganti ar-rasyidina kang rasyidin ay khulafa ar-rasyidin mimpati saking sakwise Kanjeng Nabi iku qad aqamu teman-teman menjalankan melaksanakan sapa khulafa ar-rasyidin hadzal hadda inilah had fi uhudihim ing dalem zamane khulafa ar-rasyidin wa a'lamu lan mengiklankan mengumumkan sapa khulafa ar-rasyidin miraron kelawan pirang-pirang ambalan alias berulang kali mengiklankan mengumandangkan an-rajma ing satemene rajam huwa ya rajam iku al-had hukuman lizina maring zina ba'dal ihsani sause ing dalam sause ihsan ing dalam sause nikah. Ini Nabi pernah melaksanakan hukuman ini, bukan hanya ada hukumnya tapi belum pernah dilaksanakan. Ini tidak ada hukumnya, Nabi pernah melaksanakan sehingga derajatnya kuat sekali. Summa zalla mongko dadi sapa fuqahaul islami pira-pira ahli fikih Islam fi kulli asrin ing dalam saben-saben mangsa wa fi kulli misrin lan ing dalam saben-saben kota iku mujtami'ina sepakat ala kaunihi ing atase sak temene rajam iku hukman hukum sabitan kang tetep wa sunnatan lan sunnah mutba'atan kang den ikuti wa syariatan lan syariat ilahiyatan kang bangsa Tuhan qati'atan kang pasti. Ini bahasa lagi hanya sekedar gambaran untuk kenapa di sini pengarang kitab membahas setiap masa dan setiap kota, bukan setiap masa dan setiap negara. Karena era Islam ibu kota itu berpindah-pindah. Zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman ibu kotanya di Madinah. Zamannya Sayyidina Ali ibu kotanya di Kufah di sekitar Baghdad di Irak. Zamannya Daulah Umayyah ibu kotanya di Damaskus, Syria. Zamannya Daulah Abbasiyah ibu kotanya di Baghdad, Irak. Dan zamannya Daulah Saljukiyah di Turki. Zamannya bahkan zamannya Osmaniyah di Turki juga itu ibu kotanya. Sedangkan pusat keilmuan zaman itu tidak hanya berpusat di ini saja. Zamannya ini saya ngomong imam-imam besarnya saja. Zamannya Imam Malik posisinya di Madinah. Bersamaan di Madinah ada imam besar juga namanya Imam Abu Hanifah, itu di Baghdad, sama-sama kuat. Ini pusat keilmuan zamannya Imam Malik. Zamannya Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i awalnya di Baghdad terus pindah ke Mesir. Mesir menjadi pusat keilmuan. Di Baghdad sendiri ada muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Qadil Qudhat. Saya lupa. Abu Yusuf Qadil Qudhat, Abu Yusuf itu juga besar. Di banyak negara, banyak kota masih wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah. Banyak wilayah saat itu punjere keilmuan. Jadi bukan cuma satu. Bahkan ketika nanti ada Daulah Utsmaniyah kedua yang pusat ibu kotanya di Cordoba di Spanyol. Spanyol kuat keilmuan, Baghdad kuat, di Syria Damaskus kuat,
semuanya keilmuan zaman itu berkibar Islam. Makanya ngomong Islam kuat karena apa? Keilmuan. Kalau ternyata zaman sekarang umat Islam males ngaji, ojo protes nek umat Islam tertinggal. Umat Islam maju salah satunya karena keilmuan. Pun ini hanya bahas masalah zaman itu sedemikian dahsyatnya. Ada kalau yang pernah nonton film The 13 Night 13 pasukan perwira ke-13 yang dibintangi Antonio Banderas, itu dia orang Baghdad, diasingkan, diusir ke Eropa. Kaget, ternyata Eropa saat itu benar-benar masih tertidur. Baghdad sedemikian mewahnya, sedemikian majunya pola pikirnya. Sekarang kebalik, Eropa sedemikian majunya pola pikirnya, Baghdad Islam sedemikian tertidurnya. Kalau pingin Islam maju, ayo banyak-banyak ngaji. Ngoten mawon kuncine. Pun biadillatin kelawan piro-piro dalil, mutabafiratin kang saling mendukung, lama jala kang ora ono kesempatan, lisyaki maring keraguan, fiha ing dalem adillah, awil irtiabi utawa keraguan. Dalil tentang rajam itu dengan dalil yang saling mendukung, yang tidak ada sedikit pun celah untuk ragu. Wabakia lan tetap apa hazal hukmu ikilah hukum ila asrina maring mongso kita, haza kang iki lam yukhalif orang ngulayani fihi ing dalam hukum sopo ahadun wong suwiji illa fi'atun kejaba golongan syazatun kang jarang minal munharifina, bayani minal munharifina saking piro-piro wong kang melenceng anil islami saking Islam, hum ya fi'ah iku al khawariju kaum khawarij. Haitsu qalu sekirane ngucap, nek abanas dhisik memaknai haitsu qalu sekirane nyocot sapa al khawarij, innar rajma ing sak temene rajam iku ghairu masyru'in, ora den syariataken. In statementnya bahwasanya rajam itu tidak disyariatkan. Kesepakatan bahwasanya hukum untuk ghairu muson, untuk orang muson adalah sampai sekarang, walaupun banyak negara termasuk kita tidak menjalankannya, tetapi tetap sepakat hukum buat pezina muson itu rajam, gak ada yang berubah. Walaupun tidak dilaksanakan karena posisi Indonesia dan negara-negara yang tidak semuanya Islam itu kan mendirikan negara itu kan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan dari dulu Islam, tidak. Kan dulunya kita dijajah Belanda, ketika kita merdeka bareng harus sepakat bentuk negara itu seperti apa. Karena kesepakatan maka kita mempunyai undang-undang baik pidana, perdata dan sebagainya berdasarkan kesepakatan, gak oleh wong Islam mentang-mentang. Tapi hukum rajam buat pezina muson tetap berlaku walaupun tidak dijalankan. Nah, semua sepakat bahwasanya hukum rajam untuk pezina muson tetap, kecuali ini berdasarkan kitab ini, kecuali ada beberapa golongan yang melenceng dari Islam, diantaranya adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu
mungkin pernah saya sampaikan, tapi sekilas mawon, kaum Khawarij itu kaum yang memberontak bermula zamannya khalifahnya Sayyidina Ali. Mereka menyimpang dari Islam baik secara politik maupun akidah maupun fikih. Jadi kaum Khawarij menyempal dari Islam mulai politik, mereka bikin gerombolan sendiri, akidahnya banyak penyimpangan juga, fikihnya juga mengalami penyimpangan. Diantaranya mereka fikihnya menghalalkan darahnya umat Islam, sedangkan dalam sebagian besar orang darahnya umat Islam berdasarkan hadis Nabi itu haram. Tapi mereka orang Khawarij karena bermula dari politik sampai merubah hukum fikih untuk menyamakan dengan garis politik, sehingga orang Islam menurut mereka halal darahnya, termasuk di sini zina muhson tidak wajib rajam di kitab ini. Wasanubayinu lan bakal nerangaken sapa kita fasada mazhabihim ing rusake mazhab mereka fima ing dalam barang yakti kang bakal teko. Dalam kitab ini akan dijelaskan betapa rusaknya pola fikir mazhab mereka. Qalu, pertama mereka berkata, ar-rajmu utawi rajam iku asyadul uqubati, luweh nemen-nemene siksaan. Falau kana mongko lamun ana apa rajam iku masyu'an den saretaken, la zukira mongko yakti den sebut apa rajam fil Qur'an ing dalam Qur'an. Walam lam yuzkar lan tetkalane ora den sebut apa rajam, dalla mongko nuduhaken apa ala annahu ing atasi sak temene rajam iku ghairu masru'in, iku ghairu masru'in ora den syariataken. Mereka mempunyai argumen rajam itu hukuman berat loh, hukuman sedemikian berat ternyata tidak disebutkan dalam Al-Quran. Logika mereka itu, ya Allah, logika nemen. Padahal agama itu tidak selalu menggunakan logika, atau bisa jadi logika mereka belum nyampe, tetapi minimal untuk orang saat itu, termasuk saat ini, logika itu masuk. Ini logika, kalau nanti tidak dijelaskan dalam kitab ini, mungkin jenengan akan terbuai juga. Rajam itu hukuman berat loh, disebut dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya tidak masuk syariat. Jenengan kalau tidak tahu keterangan yang detail, ya juga sih masuk akal. Ini sangat-sangat logis. Ini argumen orang Khawarij. Kedua, inna haddal amati, bahwasanya hukuman terhadap budak perempuan iku nisfu haddil hurrati, separone hukuman orang merdeka. Di mana-mana orang budak itu hukumannya separuh daripada orang merdeka. Fa'alaihinna, ini di ayatnya, fa'alaihinna mongko iku ing atase amat nisfu ma utawi separone hukuman alal muhsonati ing atase wadon kang musonah, wadon kang merdeka dan terjaga yang sudah menikah, bayani ma minal azabi saking siksa. Surat An-Nisa ayat 25. Dalam surat An-Nisa disebutkan bahwasanya budak itu hukumannya cuma separuh orang merdeka. Warrajmu, ini argumen mereka, warrajmu utawi rajam iku layun tasofu, ora isok den bagi luru. Falayasihu mongko ora sah
apa ayakuna yen to ono apa rajam iku haddan hukuman lil khurrati maring wong merdeka. Ini menggunakan logika lagi. Budak itu separuh dari hukuman. Setiap hukuman buat orang merdeka dan orang budak itu selalu bisa dibagi dua. Misalnya dipukul 100 kali, orang merdeka 100 kali, budak bisa cuma 50 kali. Nah, rajam masa bisa dibagi dua? Kalau nggak bisa dibagi dua, otomatis ya berarti ini tidak ada dalam syariat. Logika lagi. Jadi rada greget wong mau ngene iki pinter. Ternyata pinter goleki celah. 3. Innal hukma sak temene hukum iku amun umum fi jami'i zunati ing dalam sakabehane pezina. Wa takhsisus zani utawi mengkhususkan pezina al-musoni kang muson min hazal hukmi saking inilah hukum iku mukhalifun bertentangan lil Qur'ani maring Qur'an. Hukum zina tadi itu umum. Lah kalau ada hukum yang dibikin khusus dan tidak ada dalam Al-Qur'an, itu namanya melawan Al-Qur'an. Hazihi utawi ini hiya hazi iku khulasatu adillatihim, inti piro-piro dalile khawarij. Wahia utawi khulasatu adillatihim fil waqi'i ing dalem kenyataane iku ya dulu nuduhaken apa adillatihim ala jahlihim ing atasi budune khawarij al-fadhihi kang memalukan wa adami fahmihim lan ora anane pemahamane khawarij li muhimmatir rasuli maring tugasnya Rasulullah ausui idrakihim utawa eleke pemahamane pengenalane khawarij li asraril Qur'ani maring pira-pira rahasiane Qur'an wa maqasidihi lan pira-pira tujuane Qur'an. Wazalika utawi mengkunu jahlihim dan sebagainya iku muntahal jahli notoke bodoh wal ghobailan idiot. Dasar ini bahasa kasarane mungkin bahasa kita itu digiring sama orang khawarij dan mungkin jenengan akan menemukan banyak-banyak kaum khawarij dalam bentuk lain di kehidupan kita yang menggunakan dalam bahasa saya ngakali Al-Qur'an. Al-Qur'an wis ketoto, syariat wis ketoto diakali. Ini orang khawarij ngakali. Dibantah sama kitab ini secara nyata ini menunjukkan bahwasanya mereka gak kenal Islam, gak kenal Al-Quran, gak kenal tugas-tugas Rasulullah Muhammad SAW, juga gak kenal bagaimana metode rahasia Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar bodoh. Ar-Raddu, itu tak waktunya. Terus, oke, manut mawon. Ar-raddu utawi bantahan ala adillatil khawarij ing atase pira-pira dalile wong khawarij. Waqat radda lan teman-teman bales bantah sapa ahlus sunnah wal jamaah kelompok atau kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah dari maknanya adalah sekilas, karena memang ini banyak kita bahas untuk orang awam bukan para santri pondok.
Nanti kalau santri pondok ngono kok diterangno. Tapi ini untuk awam, saya menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan siapa saja yang tetap berpegangan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak disebutkan Ahlul Quran wa Ahlus Sunnah? Tidak, karena semua orang Islam yang ngaku Islam pasti berpedoman dengan Al-Quran. Cuma tidak semua orang Islam mengakui Sunnah. Di antaranya kaum Khawarij. Kalau zaman sekarang ada beberapa golongan ingkarus Sunnah. Yang saya tahu waktu itu di daerah Cilengsi ada infonya, ada golongan mengatakan ingkarus Sunnah, tidak percaya dengan Sunnah. Ini contoh, zaman dulu ternyata ada orang yang tidak percaya Sunnah. Nah, orang yang percaya Sunnah menamakan golongan dirinya, menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan artinya apa? Masih dalam satu golongan umat Islam, nggak nyempal. Walaupun berbeda-beda pemaknaan, penafsiran, mereka masih dalam satu kesatuan umat Islam. Beda contoh misalnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan sekelas Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun yang pernah tahu fikih itu enak-enak. Jadi gini nih, ini mazhab, ini saya contohkan, hanya sekedar contoh mawon. Imam Malik itu tinggal di Madinah. Beliau bergaul ketat dengan orang-orang tabi'in, murid sahabat. Maka hukum beliau lebih kental dengan yang beliau keluarkan. Jadi hukum yang ditulis dan sebagainya itu kan ada permasalahan nih, seperti ini Imam Malik bagaimana pendapatnya? Beliau lihat para sahabat, para tabi'in, murid-muridnya ini, oh statement beliau begini, ini dituangkan. Jadi lebih cenderung ke langsung. Imam Abu Hanifah posisinya di Baghdad, beliau cerdas. Kasus di Baghdad lebih rumit dibandingkan kasus yang ada di Madinah. Orang Madinah itu masih bahasa saya sekarang santri kabeh, gak neko-neko. Baghdad itu pusat pemerintahan, rumit. Ada orang datang dari Eropa datang berdagang, ada orang datang dari Kurdi berdagang, masalahnya rumit. Maka statement pola beliau lebih ke kias Ihsan Mursalah. Hadisnya ini kalau saklek ngetok not berdasarkan teks hadis gak ketemu, maka menggunakanlah disebut Al-Ihsan kalau nggak salah, kalau jadi menggunakan dalil kias diturut teks hadisnya. Ini intinya apa sih? Ini ditarik benang merahnya, ketemu di sini, maka hukumnya ini. Itu pola pikirnya Imam Abu Hanifah. Kasusnya kompleks. Habis itu generasi setelah bareng sama Imam Malik sama Imam Abu Hanifah itu satu liting. Liting kedua adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, muridnya Imam Abu Hanifah namanya Qadil Qutad Abu Yusuf. Ini satu generasi. Pola fikirnya Abu Yusuf sama Imam Syafi'i sama. Walaupun hadisnya semakin banyak yang diriwayatkan, referensi hadisnya semakin banyak, tapi juga benang merahnya juga ditarik karena kasus semakin banyak.
Jadi kalau nggak salah zamannya Imam Syafi'i itu bareng seliting dengan Harun ar-Rasyid. Puncak keemasan Daulah Abbasiyah secara keilmuan, Harun ar-Rasyid itu muftinya Imam Syafi'i. Zaman bayangno, pusat peradaban dunia saat itu muftinya Imam Syafi'i. Habis itu baru Imam Syafi'i pindah ke Mesir, yang jadi mufti atau Qadil Qudot namanya Abu Yusuf tadi. Pola pikirnya kurang lebih sama. Makanya mazhab Hanafi sama Syafi'i itu nggak banyak pertentangan. Paling paling harmonis, tidak banyak pertentangan, perbedaan yang fatal tidak, dan saling guyon. Saya dulu mondok di Syria itu bahasanya antara guru Syafi'i dan guru Hanafi itu dalam mensikapi mazhab itu guyon. Kalau Syafi'i itu pola pikir, jadi diterangkan, kalau Syafi'i itu pola pikirnya begini, mazhab Hanafi begini, enak. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal itu datang, itu beliau di saat serbuan ahli filsafat. Setelah Harun ar-Rasyid itu kalau nggak salah Al-Ma'mun ar-Rasyid itu serbuan filsafat ke dunia Islam. Maka untuk membentengi filsafat, Imam Ahmad bin Hambal itu keras. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dipaksa untuk memberikan statement bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hambal nggak dipenjara. Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara hanya gara-gara tidak mau memberikan statement Al-Quran adalah makhluk. Karena serbuan filsafat, pola pikir mempengaruhi urusan eksternal, politik dan sebagainya, mempengaruhi garis mazhab. Ini contoh, hanya sekedar contoh. Tapi mereka tetap patokani umat jamaah. Nah, Khawarij beda, ada lagi Syiah beda, gitu. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang-kadang kaduan, tapi ya mohon maaf diterangkan mawon. Alal Khawarij yang atasnya Khawarij bi adillatin kelawan piro-piro dalil damighatin kang menghancurkan, taksimu kang meremukkan, zahrul batili bukan batini, zahrul batili ing gegeri wong kang batil, watuh risulan membungkam lan mingkemaken kulla afakin ing piro ing saben-saben wong kang berpaling, asimin kang pendosa, nulakhisu ngringkes sapa kita ing adillah fima ing dalem keterangan yali kang bakal teko. Aduh pun waktunya ini nanti kalau dibahas argumennya bisa sampai panjang, jam 9 kelamaan pun. Untuk sementara saat ini segini mawon, barangkali ada pertanyaan, monggo. Ayo Cak Son dengan juru bicaranya. Ada mic-nya ini, mic ya. Ini ngajinya alon-alon lagi. Waktu itu saya dikejar-kejar sama Ustadz Zen. Nek ngaji ini koyok ini adalah kapan khatami? Iya, tak pikir masih lama. Ini bisa ya gak 2-3 tahun lagi lah baru khatam. Tapi ya bismillah lah, alon-alon yang penting kelakon, nggak perlu ngejar khatam. Nggih, monggo. Masalah hadis, maka untuk masalah hadis
Sudah? Dan yang kedua bab masalah najis. Apakah sinar matahari bisa menetralkan sebuah najis atau enggak? Istilah contohnya kotoran hewan, misalnya sapi, termasuk kotoran yang najis ya. Nah, mengalami sinar matahari kering atau masih najis atau enggak? Dan barang najis itu bisa dijual belikan atau enggak? Siap, matur nuwun. Hadis itu ucapan, tindakan, dan statement. Statement itu tidak harus apa bahasa itu. Ada sebuah hal yang dilakukan sahabat, takrir ya. Ada sebuah hal yang dilakukan sahabat. Nabi tahu, tapi Nabi tidak berkomentar. Itu gak oleh. Nah itu ketetapan bahasa, ketetapan. Ketetapan itu jangan dianggap ditetapkan, tidak. Nabi itu tidak berkomentar. Ada sahabat mempunyai melaksanakan ini. Jangan disangkan para sahabat itu tidak kreatif dalam beribadah. Banyak sahabat itu kreatif dalam beribadah. Contohnya Bilal itu mau azan itu wudu dulu, terus doa dan sebagainya. Itu Nabi tidak memerintahkan, dan Nabi tidak memerintahkan dan tidak ngajari. Tapi Bilal melaksanakan. Nabi tahu. Kadang kalau memang itu tidak biasa-biasa saja, bagus, tapi nggak komentar. Tapi kadang-kadang dipuji, termasuk Bilal. Kalau nggak salah hadisnya, Bilal kau niku nglakoni apa sih? Kok terompamu lho, wis lo swarga. Nah ini contoh Bilal kalau nggak salah ya. Jadi itu sebuah ibadah. Dalam tanda kutip, mohon maaf, kreativitas Bilal dalam melaksanakan ibadah yang tidak bertentangan dengan Rasulullah. Nabi tahu diberikan bocoran sama malaikat, amalan ibadah Bilal ini keren sekarang, keren sekali, padahal tidak diajari Nabi. Sampai terompai wis nangan gini, Nabi saya mengamalkan ini, kalau nggak salah diantaranya sholat, termasuk doa, banyak doa, termasuk doa ngapunten wong NU Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu tidak diajari Nabi, dilaksanakan sahabat dan diamkan, artinya bahkan diberikan statement Nabi itu bagus. Kalau sesuai dengan ajaran Nabi, doa iftitah itu mengikuti yang sekarang diamalkan oleh Muhammadiyah, itu diajari Nabi. Yang dibaca orang NU belak-belakan naik, gak apa-apa, biar tahu. Yang Allahu Akbar kabiro itu tidak diajari Nabi, tapi diamalkan sahabat dan diberikan stempel jayid jidan, stempel kaum Lot. Bagus. Nah, ya dengan berbagai macam sudut pandang para alim ulama dan sebagainya, akhirnya orang NU memilih ini. Dari mulai kecil asal punya riwayat. Contoh tentang hadis Nabi ketika masih kecil, yang meriwayatkan sing bareng ambek Nabi lah. Sekarang kan makanya derajatnya dhaif. Sopo sing bareng ambek Kanjeng Nabi ku yang masih hidup. Maka contoh saya macak son kan gak ngerti cilikane sampean. Sing ngerti cilikane sampean sing bareng dulinan ambek sampean, kanca-kanca sampean waktu nok Jombang. Yang tahu, yang masih hidup sampai sekarang, temen sampean, temen Cak Son yang masih hidup sampai sekarang dan tinggal di Sidoarjo, iku kari piro Cak Son?
yang tinggal di Sidoarjo, artinya yang bisa meriwayatkan. Oke, ada. Biasa hadis itu mulai berkembang, periwayatannya itu justru setelah Khulafaur Rasyidin. Makanya hadis yang diriwayatkan, sampean kalau mau lihat hadis itu rata-rata sahabat muda. Abu Hurairah, Siti Aisyah, umurane seumuran Siti Aisyah. Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar. Jadi putrane sahabat-sahabat. Awal-awal Nabi ketika di Mekah, Nabi gak usah ngomong jauh-jauh, Nabi ketika di Mekah itu yang sepantarane ketika hadis ini mulai diriwayatkan wis sedo kabeh. Sehingga jenengan cari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Sayyidina Ali sangat kecil. Kenapa? Hadis mulai marak diriwayatkan, disampaikan itu para sahabat muda, dan inilah mungkin hikmah terbesar kenapa Nabi menikahi Siti Aisyah. Agar jadi Allah itu sudah men-setting nanti yang tahu tentang fikih rumah tangga dan fikih perempuan, dan yang akan meriwayatkan hadis tentang fikih rumah tangga, fikih perempuan itu adalah orang yang masih muda, yang sangat cerdas, yang hafalannya kuat. Maka ketika banyak orang bertanya tentang fikih sahabat rumah tangga, tanyanya sama siapa? Siti Aisyah. Settingane Gusti Allah. Istri Nabi yang lain gak ada riwayatnya, cari. Kalaupun ada derajatnya dhaif. Hadis diriwayatkan Siti Khadijah gak ada. Hadis diriwayatkan sama Ummu Habibah mungkin ada, tapi sangat sedikit, dan jika ada pun dhaif. Jadi kenapa sih hadis itu koyok-koyok? Yang ada itu cuma 4 tahun atau 5 tahun sebelum wafat, sebelum Nabi wafat. Awal-awal itu hadisnya kalaupun ada dhaif, bukan berarti hadis itu tidak ada. Tetapi karena standar rentang waktunya diteliti, Cak Son ada yang cerita misalnya Cak siapa, Cak Son iku cilikane ngene. Sik wong iki lho tau nang Jombang ta. Cilikane nok ndi? Wong gedene lho nok Surabaya, kok cerita Cak Son cilikane. Gak percaya? Coret. Hanya contoh, itu contoh Cak Son. Ini riwayat yang tidak nyambung. Itu dicoreti sama ahli hadis. Agar apa? Menghindari hadis palsu. Hadis itu kalau dicatat detail miliaran, jumlahnya miliaran. Tapi contoh misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis beserta sanadnya. Maksudnya sanad itu sing riwayatno hadis iki sopo beliau hafal. Dan ceritanya detail. Imam Ahmad 1 juta hadis yang ditulis dalam musnad beliau itu nggak sampai 30 ribu hadis, yang 970 ribu kemana? Imam Bukhari disebut dengan hafiz kalau nggak salah, itu hafal di atas 700 ribu hadis. Yang ada di Sahih Bukhari tidak lebih dari 20 ribu. Yang sekian ratus ribu kemana? Banyak. Hadis itu. Nah, yang ditulis dan diakuratkan adalah hadis-hadis yang
terutama berhubungan dengan fikih syariat, karena para sahabat itu gak nganggur-nganggur, aku gak nganggur-nganggur terus meriwayatkan, enggak, ketika ditanya baru meriwayatkan, tergantung yang tanya. Yang tanya waktu itu yang lebih banyak yang berkaitan dengan hukum sama berkaitan dengan Nabi. Nabi riyen niku kados pundi sih? Nabi ku ya wong ganteng, adem. Lek sampeyan Cak Son seneng ambek Yai Husain misalnya. Cak Son Yai Husain iku dos pundi sih? Yai Husain niku ya nek dahar ngene. Kan gak kabeh diceritakno Yai Husain mulai isuk sampai subuh. Ya cuma yang kelihatan, ya Allah Yai Husain niku ngene. Begitu juga para sahabat, tidak semua riuk Nabi dari mulai, tidak satu hari aja, nggak usah ngomong seluruh kehidupan beliau, satu hari aja, tidak semua. Yang paling Nabi itu naik dahar terus pundi. Nabi itu yo tak ceritani. Ini kalau anu ya, kalau dahar samine. Nah, ini sampailah, ini cara periwayatan berdasarkan pertanyaan atau anu, sehingga para sahabat meriwayatkan, gak nganggur-nganggur terus ngaji meriwayatkan Nabi, boten, lebih banyak karena pertanyaan. Kurang lebih ngoten ya Son. Kenapa kita cuma mendapatkan 1% dari kehidupan, bahkan kurang dari 1% dari kehidupan Rasulullah, kurang dari 1%, lebih cenderung ke berhubungan dengan tafsir ayat, asbabun nuzul ayat. Para sahabat, para tabi'in itu menggali ke situnya. Ayat niki terus pun di maknanya, oh Nabi menjelaskan begini, lebih ke hubungannya untuk mentafsiri ayat dan sebagainya. Pun masalah najis tetap najis, kecuali sudah berubah ainiyahnya itu, bentuknya sudah berubah. Orang kencing bentuknya namanya cairan kan gak bisa terdeteksi, tinggal baunya karena kalau kencing di jalanan itu kan pasti meresap ke tanah. Baunya kalau dipakai untuk sholat gampang, disiram air. Dan itu pernah dijalankan, sudah diajarkan Rasulullah. Ada orang kencing nok jero nih masjid, diubrak-ubrak mbek sahabat, wah gak duwean. Jadi Nabi Jarno iku wong gak ngerti, Jarno nguyune cek ndang mari. Kok iku bener-bener diubrak, Nabi marah. Orang itu tidak akan masuk Islam nantinya. Tapi karena dibiarkan dengan akhlak Rasulullah, kagum, akhirnya masuk Islam. Jarno sampai selesai. Habis selesai kencing itu baru bau kan, pasti apa maneh wong Badui, wong Badui itu yang dimakan kan hewani semua, ambune penguk gak karu-karuan, disiram air, beres. Udah bisa pakai buat sholat. Teletong misalnya, teletong selama dia tidak mengalami perubahan, masih garing itu tak jowo nih Jackson, dalamnya itu masih sel-sel dan baunya dan sebagainya masih, berarti masih najis, kecuali dia didaur ulang. Teletong cemplungno kali dipangan ambek iwak, udah berubah jadi nutrisi ikan nih gak najis, udah beda, udah berubah. Itu darah. Nah ada beberapa hal, misalnya darah dalam hewan yang bisa disembelih. Mazhab Hanafi itu suci dengan dibakar. Darah sate itu sampean golek sate kepingin bersih, dicuci malah gak bagus. Justru makanya sate itu masih ada darah di dalam dagingnya, itu kan masih ada. Justru itu sing enak.
Nah, darah masih baru dibeteti, dibakar. Mazhab Hanafi, seingat saya, suci dengan dibakar. Jadi suci, nggak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i tetap najis, tapi karena susah maka disebut uzur, dimafu. Sama, semua sudah punya solusi masing-masing, cuma metodenya yang berbeda. Nah, intinya kalau selama masih najis ainiyah masih ada, tetap najis, kecuali sudah di daur ulang. Contoh seperti tadi. Apakah boleh mazhab boleh menjual belikan barang najis? Mazhab Syafi'i, saya ngomong mazhab Syafi'i, kebetulan saya baru buka ngaji ini di bab Syafi'i, belum di mazhab Hanafi saya belum lulus, belum sampai ke bab B, saya belum bisa menjelaskan. Mazhab Syafi'i haram alias tidak sah menjual belikan barang najis. Walaupun makanya untuk bahasa orang kita, untuk mengantisipasi tidak menjual pupuk sapi, tidak menjual kotorannya, tapi nek wong kampung-kampung itu upah kerja, walaupun ya duitnya kurang lebih kayak dodolan, tapi kan akadnya beda. Bahasanya upah ngangkut, upah madai. Akadnya tidak jual beli kotorannya, tetapi jual beli pupuk. Kok di situ ada teletongi campurannya, yaitu bonus. Tapi jual belinya adalah pupuk. Ada campurannya, tapi kan tidak dijual pupuk teletongi. Itu melok. Itu barang yang melok, bukan yang dijual belikan, pupuk kandang. Ya. Seandainya saya bakar sampah ya, terus ada kecil pincing di situ kan belum berubah warna. Istilahnya asalnya kena pakaian atau apa? Insya Allah tidak, karena sudah bukan najis aininya, itu paling najis. Itu bukan najis aininya, bukan aininya. Aininya itu tonggoku, najis aini. Maksudnya ya kencing, contoh ketika dibakar otomatis kan sudah berubah bentuk toh. Insya Allah nggak ada masalah. Aini itu bentuknya masih bentuk kencing. Contoh, ada orang kencing di sungai pure, katakanlah itu dibawa terlepas dari 2 kola dan tidak mempengaruhi air sungainya, tidak sampai bonek sing kencing iku sak kecamatan. akhirnya itu berubah ambune oyo lah, itu beda lagi. Ada lagi monggo. Nah, kan ada gara-gara ada guyonan Singapura lu barang cilik didoni wong sak Indonesia lu kerem. Lek contoh lah. Tapi sopo gelem ngidoni wong sak ngono kae. Siap, monggo. Mengulas masa sekolah SD. Siap. Dulu ada pelajaran hadis ketika Rasul itu dengan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Ada juga mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang itu ada juga Al-Quran dan Ahlul Bait. Ini yang benar yang mana? Siap. Hadis SD dulu kan umumnya kan pusaka Rasulullah ketika kita bisa menjalani yaitu Al-Quran dan hadis. Dulu waktu SD berjalannya tahun ganti lagi
Yang pasalnya itu yang mana? Nah, sekarang fenomenanya ketika pemuda-pemuda itu berkontak dengan Al-Quran dan Ahlul Bait, sehingga sunnahnya itu berlaku. Gitu. Jadi ini yang mana? Hadis atau sunnah Rasul atau Ahlul Bait? Siap. Matur nuwun. Pertama, yang sahih insyaallah hadis bunyi teksnya Al-Quran wa sunnati, teksnya gitu, bukan wa hadisi, wa sunnati teksnya, bahwasanya aku tinggalkan kalian, aku wariskan kalian, aku wariskan Al-Quran dan sunnahku. Nah, karena terjemahannya hadis itu, sunnah itu hadis, maka bisa dimaknai Al-Quran dan hadis, mungkin lebih mudahnya. Tapi teksnya seingat saya wa sunnati, dengan sunnahku, itu derajatnya insya Allah sahih, derajat hadisnya, sehingga itu tidak ada bantahan sama sekali. Terus hadis tentang aku tinggalkan itu juga ada, tapi derajatnya kurang. Apakah salah? Insya Allah dua-duanya tidak salah. Rasulullah meninggalkan hadis, Quran dan hadis dan sunnah beliau dan ahli baitnya, yang pada dasarnya ahli bait itu apa? Abdullah bin Abbas, ahli bait itu tidak harus selalu dengan keturunan Rasulullah. Abdullah bin Abbas iku ponakane Kanjeng Nabi, itu disebut ahlul bait. Tidak harus ahlul bait itu keturunan langsung Rasulullah yang sekarang digembor-gemborkan orang. Abdullah bin Abbas itu ahlul bait. Hadisnya ada, seingat saya ini riwayat, saya ceritakan kronologinya. Abdullah bin Abbas itu ponakane Nabi, tapi gelem ngaji. Suatu saat Abdullah bin Abbas itu pingin ngaji ke salah satu sahabat, ingin belajar, ditotok nggak ada. Maka Abdullah bin Abbas, agar orang sahabat tersebut tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah datang, ditinggal no serbani. Kalau zaman sekarang kan enak, WA, bah, kalau mau dugi griya jenengan. Dulu kan nggak ada WA, maka ditinggalkanlah serbannya. Ketika sahabat itu keluar rumah atau datang, dilihat ada serbannya Abdullah bin Abbas, langsung moro, iki Gus iki, ya Allah, ente ahli baitur Rasulullah, panjenengan iku ahli baitnya Rasulullah, jenengan timbali kula, jenengan timbali saya datang. Ini hadis tentang ahlul bait loh ya, bahwasanya Abdullah bin Abbas itu cari riwayatnya, cari hadisnya, insya Allah ada, bahwasanya Abdullah bin Abbas panjenengan itu ahlul bait, jenengan timbali, saya datang. Tapi Abdullah bin Abbas insya Allah kalau nggak salah dawuh, aku iku golek ilmu, walaupun Gus, aku iku golek ilmu, aku kudu moro nang kiyaine. Aja dibahas maneh, untuk dibahas. Gus, alim, Abdullah bin Abbas itu alim, ahli fiqh, terkenalnya ahli tafsir, dan itu dibahasai, diinstal langsung oleh Rasulullah ke Abdullah bin Abbas tentang ilmu tafsir. Ahlinya tanyalah Abdullah bin Abbas, karena diinstal, ditransfer
tidak menggunakan syar'i dan sebagainya, tapi ditransfer langsung sama Rasulullah tentang ilmu Quran, alim. Tapi gitu masih mendatangi sahabat, kiai untuk mencari ilmu, walaupun posisinya itu ahlul bait. Jadi ngapunten untuk ahlul bait yang lain, jangan mentang-mentang, walaupun saya ngomong sudah dibuktikan secara nasab dan sebagainya. Contohlah Abdullah bin Abbas, ketika beliau pingin ngaji, ya datang. Contohlah ahlul bait itu. Insya Allah dua-duanya hadis itu sahih, insya Allah. Tapi dengan karakteristik berdasarkan Rasulullah itu kan ada beberapa statement atau hadis beliau itu kan berdasarkan pertanyaan toh. Contoh rukun iman mawon. Rukun iman itu di hadis yang lain ada jihadnya. Jihad itu rukun iman. Islam, rukun Islam. Rukun Islam, jihad itu masuk rukun Islam. Walaupun di kita cuma syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Di hadis yang lain jihad masuk. Terus ada lagi, ada banyak. Tapi kesepakatan dari sekian banyak hadis, paling banyak dan palingan ya 5 itu. Walaupun ada yang lain, jangan anggap hadis itu cuma terbatas rukun Islam cuma itu. Intinya apa? Kita fleksibel. Ahli baitur Rasulullah itu perlu kita hormati, perlu kita muliakan jika mereka masih dengan karakteristik ahlul bait. Karena mohon maaf, kalau standarnya Abdullah bin Abbas ponakane Kanjeng Nabi itu ahlul bait, ponakane Kanjeng Nabi yang satu dengan Abu Lahab itu kan berarti ahlul bait juga. Ya ahlul bait, keluarga Bani Hashim ahlul bait. Tapi naudzubillah, Abu Lahab itu pamane Kanjeng Nabi ahlul bait. Abbas pamane Kanjeng Nabi ahlul bait. Putrane Abbas yaitu Gus Abdullah bin Abbas itu ahlul bait. Itu perlu kita tiru. Putrane Abu Lahab itu ahlul bait, tapi kafir. Jangan ditiru. Nah, monggo, tidak semua ahlul bait mutlak kita ikuti. Tidak semua. Walaupun apalagi kalau sudah membahas masalah struktur nasab, walaupun saya tidak pada tempatnya untuk meneliti karena itu bahasanya sing ahli nasab. Pun insya Allah kalau ahlul bait beneran ya tetap kita ikuti, walaupun yang kuat ya sunnati, Al-Quran dan sunnati. Kenapa? Ini rada lebar. Siti Fatimah itu termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika Rasulullah wafat dan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah itu tidak langsung membeat Abu Bakar sampai Siti Fatimah putrine Kanjeng Nabi 6 bulan kemudian wafat, baru Sayyidina Ali membeat Abu Bakar. Kenapa? Ini dari awal sudah langsung perbedaan pendapat. Ini perbedaan pendapat. Abu Bakar berpegangan dengan hadis Nabi bahwasanya yang aku tinggalkan adalah Al-Quran dan sunnahku.
Berarti mafhumnya, pemahamannya apa? Nabi tidak meninggalkan warisan. Ya, Nabi itu dahulu aku hanya meninggalkan hanya ada hanya aku hanya meninggalkan Al-Quran, ada hanyanya. Kalau nggak ada hanyanya, kalau tidak ada hanyanya, maka itu bukan hasr. Tapi karena ada kecuali hanya Al-Quran dan hadis, maka selain itu bukan waris. Padahal Nabi masih mempunyai tanah. Tanah ini kalau berdasarkan hadis ini, dan itu yang dipegangi sama Khalifah Abu Bakar, berarti ini akan menjadi Baitul Mal, milik umat Islam semua. Tanah tinggalan Rasulullah itu berarti milik umat Islam. Pendapatnya Siti Fatimah putri Rasulullah tidak. Iku warisan. Ya, iki cek paham, cek paham. Iku warisan. Ini dari awal sudah perbedaan pendapat ada. Iku warisan, maka menurut Siti Fatimah, iku hai Siti Fatimah. Ya. Maka Sayyidina Ali tidak langsung membeat Abu Bakar karena gak enak ambek bojone garwane, gak enak ambek garwane. Ane aku mbek Khalifah, aku kok ribut ambek garwaku. Maka Sayyidina Ali tidak membeat Abu Bakar sampai garwane sedo. Begitu garwane sedo, Siti Fatimah sedo, Sayyidina Ali langsung membeat. Ini contoh. Perbedaan pendapat itu sudah dari awal sudah ada. Babakan fikih, babakan menarik benang merah dari sebuah hadis. Hadis ini makanya paling kuat dipegangi. Aku hanya meninggalkan Al-Quran dan sunnahku. Berarti ditarik benang merahnya, selain itu bukan warisan. Nanti itu panjang, tapi hanya ngapunten, hanya refleksi biar wawasan kita sedikit. Oh ya, ada ternyata ada hanya untuk refleksi mawon. Insya Allah ngoten. Cinta Rasulullah, cinta Ahlul Baitnya bagus, tapi ketika mencintai Ahlul Bait dan bertentangan dengan syariat sudah tidak bagus lagi. Ahlul Bait, insya Allah kalau Ahlul Bait beneran, maka beliau harus selaras dengan syariat. Itu udah otomatis. Lalu ono Ahlul Bait ngelawan syariat, saya ragukan itu sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait harus sesuai dengan syariat. Ahlul Bait harus sesuai dengan jalurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ana wong malah Ahlul Bait ngelawan syariat itu munggo Kanjeng Nabi ngono mungkin tambah izin. Pun nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhir wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paling jam 9:10. Sebenarnya setelah review sudah di sini jam 7:05 nih. Berhubung hanya berdua, ya, hanya paling ngopi 7:30 dimulai. Logikanya andai kata jam 7 bisa mulai, ya paling lambat kan 8:30 udah selesai gitu kan. Jadi terserah panjenengan, tapi saya berharap minimal ngaji kita itu 1 jam itu aja gitu. Bicara tentang khawarid, andai kata khawarid ada, habis nggak ono hikam, nggak ono tasawuf, nggak percaya, sama baca buku karangannya Tamim Ansori, seorang sejarawan Islam dari Lebanon. Dia orang khawarid, mengatakan
tasawuf itu hanya imajinasi manusia muslim yang dipakai untuk mendegradasi mereka supaya ini banyak. Wah, jengkel nih pokoknya coba buku nih. Mengkritisi sahabat Utsman itu luar biasa. Wah, ini wong pinter, wong pedagang, datu cek nanggone Madinah itu. Nah, dia sudah menyiapkan dana-dananya di Arab, gak dia. Maka ketika dia bisa hidup karena dia memang seorang, bahasanya kacamatanya seperti itu. Jengkel macam itu. Ada bukunya tebel itu. Padahal dia hanya mengupas bahwa peradaban dunia itu bukan dari barat. Peradaban dunia itu berasal dari Baghdad. Hanya mengulas itu, tapi mulai awal ditulis. Di situ karangan orang Khawarij itu. Jadi kita nggak mendegradasi itu, tapi memang banyak tokoh-tokoh Muslim dunia waktu itu yang menulis tentang bukan Islam tapi tentang teknologi. Itu memang banyak dari orang-orang Khawarij. Itu versinya Tamim Ansori. Kan saya mau coba buku sing aneh-aneh, saya mau cari tahu. Kalau mau ada, saya ada bukunya. Awalnya saya bingung, ini sopo sih kok ngawur ini ya. Akhirnya di mainstream saya yang di pesantren seperti ini, Sahabat Utsman, tasawufnya, beda cara mengulasnya beda. Oh tasawuf, itu bahasa, gak ono sampean. Dianggap wong gak kenal lah, orang bertasawuf itu. Jais tuh. Berarti sampean andai kata Khawarij di sini berkembang. Macam-macam ngaji hikam dan sebagainya ngomong tasawuf, diguyu-guyu Khawarij gitu. Ya, itu sekilas tentang Khawarij, dan yang penting kita tetap mengaji. Jadi kalau penting juga membaca buku-buku yang di luar Ahlussunnah gitu. Mugi kita tetap bisa istiqomah, penting itu, dan andai kata bisa lebih pagi ya selesainya juga akan lebih awal. Harapan saya bisa nggak kurang dari 1 jam lah pembahasan itu, okay? Lebih bisa dilanjut di majelis yang di luar sini. Moga-moga manfaat kalian Allah. Al-Fatihah.